warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Banyuwangi. Semoga Bapak atau Ibu serta teman-teman semua dalam keadaan sehat dan siap menikmati kuliner khas Banyuwangi hari ini. Perkenalkan, nama saya Julia Oktaviana dan hari ini saya akan menjadi pemandu tur kuliner khas Banyuwangi yang akan menemani Bapak atau Ibu serta teman-teman selama kegiatan ini. Dan saya juga tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh rekan tim kru tur kuliner khas Banyuwangi, yaitu Istiana dan Aprina, serta driver yang akan mengantar kita ke lokasi. Kami juga siap membantu dan memastikan perjalanan kuliner agar berjalan dengan aman, nyaman, dan tentu saja berkesan. Kami semua berasal dari tim tur kuliner khas Banyuwangi yang merupakan kegiatan wisata yang mengangkat unsur budaya lokal melalui pengenalan makanan khas Banyuwangi dan cemilan-cemilan tradisional kepada wisatawan. Dan saya dan tim akan mengajak Bapak atau Ibu serta teman-teman untuk mengunjungi tempat kuliner yang berada di Banyuwangi, yaitu Pasar Wit-Witan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan itinerary, durasi tur, serta rencana kegiatan kuliner khas Banyuwangi, yaitu Pasar Wit-Witan. Dengan durasi kurang lebih 2 jam dan kita akan berkeliling di area Pasar Wit-Witan, mencicipi berbagai kuliner Banyuwangi, berinteraksi dengan pedagang, serta menikmati suasana pasar tradisional. Kegiatan yang pertama mulai jam 8.30. Kegiatan ini dimulai dengan menyusuri area utama Pasar Wit-Witan untuk melihat suasana pasar tradisional, kegiatan jual beli, serta mengenalkan konsep pasar yang mengangkat budaya dan kearifan lokal masyarakat Banyuwangi. Jam 8.30 sampai 9.15 selanjutnya kita akan mengunjungi lapak-lapak kuliner tradisional khas Banyuwangi. Bapak atau Ibu serta teman-teman dipersilahkan mencicipi berbagai jajanan pasar, makanan tradisional, serta minuman khas Banyuwangi. Jam 9.15 sampai 9.45 kita akan menuju area budaya dan hiburan, tempat langsungnya pertunjukan seni tradisional, permainan rakyat, serta spot foto bernuansa pedesaan. 9.45 sampai 10 terakhir, Bapak atau Ibu serta teman-teman diberikan waktu bebas untuk berbelanja, berfoto, atau menikmati suasana pasar Wit-Witan sebelum kita kembali ke titik kumpul. Sebelum kita memulai perjalanan, ada beberapa hal yang perlu Bapak atau Ibu serta teman-teman perhatikan, yaitu himbauan atau larangan. Untuk Bapak Ibu dimohon untuk tetap menjaga sopan santun dan menghormati budaya serta adat masyarakat lokal, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan, menggunakan bahasa ramah dan sopan saat berinteraksi dengan pedagang, dilarang merusak fasilitas pasar dan lingkungan sekitar, diharapkan untuk berhati-hati saat berjalan karena beberapa area masih berupa tanah atau bebatuan. Yang terakhir, mengikuti arahan dari tim atau kru demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Ada juga informasi tambahan tentang informasi fasilitas yang penting yang tersedia pada Pasar Wit-Witan, yaitu tersedia kedai dan lapak kuliner yang tersebar di sepanjang area pasar. Area parkir berada di luar pintu Pasar Wit-Witan. Toko oleh-oleh dan produk UMKM lokal berada di area pasar. Apabila Bapak atau Ibu serta teman-teman terjadi keadaan darurat atau membutuhkan bantuan, silakan Bapak atau Ibu segera menghubungi pemandu tur atau tim kru. Panggung pertunjukan demi menambah kenyamanan wisatawan selama berada di Pasar Wit-Witan. Baik, untuk Bapak atau Ibu serta teman-teman wisatawan, sebelumnya saya akan menyampaikan informasi umum terkait daya tarik Pasar Wit-Witan. Pasar Wit-Witan merupakan destinasi wisata kuliner khas Banyuwangi yang berkembang dan merupakan destinasi yang bertahan dalam waktu cukup lama. Selain itu, mengingat Desa Alas Malang yang sebelumnya hanya menawarkan wisata budaya, yaitu adat kebo-keboan, saat ini mampu bangkit menjadi destinasi wisata kuliner yang mampu menjadi magnet baru bagi wisatawan. Adapun keunikan dan keindahan Pasar Wit-Witan merupakan pasar yang bernuansa asri alami di bawah pepohonan yang rindang. Hal ini membuat para pengunjung
menjadi betah untuk singgah dan menikmati wisata kuliner di sana karena lingkungan alami dan sejuk. Daya tarik pengunjung wisata kuliner Pasar Wit-Witan yang pertama yaitu dapat dilakukan oleh pengunjung meliputi aktivitas untuk foto karena spot foto di sana sangat mendukung dengan adanya ikon kebo-keboan. Wisata kuliner Pasar Wit-Witan ini kita dapat belajar terkait pengurangan kegunaan sampah plastik karena tempat makan dan minuman di sana menggantikannya dengan wadah makan menggunakan daun, anyaman bambu, dan cobek dari tanah. Untuk wadah minum menggunakan tempurung kelapa atau potongan bambu. Adapun sejarah atau proses kegiatan hasil kegiatan di destinasi wisata Pasar Wit-Witan memberikan dampak positif kepada Desa Alas Malang, di mana Pasar Wit-Witan berhasil menggerakkan roda pariwisata dan mengingatkan eksistensi Desa Alas Malang yang sebelumnya hanya mengandalkan tradisi kebo-keboan yang wisatanya hanya bisa dinikmati 1 tahun sekali karena merupakan budaya tahunan Desa Alas Malang. Pasar Wit-Witan sendiri telah berhasil menjadi magnet pariwisata baru bagi Desa Alas Malang karena Pasar Wit-Witan selalu menjadi alasan utama wisatawan datang ke Desa Alas Malang. Adanya Pasar Wit-Witan juga memberikan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat lokal serta mampu meningkatkan eksistensi Desa Alas Malang. Pasar Wit-Witan mampu memberikan peran kontribusi yang nyata bagi keberlangsungan pariwisata sehingga Desa Alas Malang juga ikut mengalami perkembangan. Pasar ini dikenal dengan konsep unik yaitu berjualan di bawah rimbunnya pepohonan dan berpotensi setiap minggu pagi. Produk kuliner Pasar Wit-Witan menyajikan jajanan tradisional seperti lupis, kentan, horogorok, cenil, dan makanan berat khas rujak, tempong, geseng, bangsong dengan harga terjangkau yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Dalam pengembangan sejalan dengan konsep Community Based Tourism (CBT), penelitian menunjukkan pasar ini berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat terutama ibu rumah tangga yang menjadi pelaku UMKM di Desa Alas Malang. Keberadaan pasar ini membantu masyarakat desa untuk mandiri secara ekonomi dan melestarikan kuliner lokal. Meskipun menghadapi persaingan dengan modernisasi kuliner, Pasar Wit-Witan juga berhasil memadukan potensi alam, pepohonan rimbun, kekayaan kuliner, dan budaya lokal yang memberikan dampak positif bagi pengembangan desa wisata Alas Malang. Adapun tokoh pihak terlibat di destinasi wisata Wit-Witan, pihak yang terlibat yaitu masyarakat, pedagang lokal yang dimana adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai bentuk dukungan dari masyarakat karena masyarakat adalah pelaku utama pengembangan serta sesuai teori CBT bahwa konsep dari pembangunan pariwisata menitik beratkan pada masyarakat, budaya serta kearifan lokal yang berbasis sosial dan lingkungan. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam kuliner Pasar Wit-Witan ini yakni dengan adanya kelompok sadar wisata atau Pokdarwis sebagai penggerak untuk memberikan konsep dan sehingga terbentuknya wisata kuliner di Desa Alas Malang. Berdasarkan hal tersebut, keterlibatan masyarakat menjadi potensi yang harus terus berkembang sehingga menjadi wisata kuliner Pasar Wit-Witan bisa bertahan dan mendukung yang ada di sekitar Banyuwangi. Filosofi atau pesan moral. Pasar utama Pasar Wit-Witan ini adalah harmoni antara manusia, alam, dan budaya yang melalui konsep kembali ke alam. Dan pelestarian tradisional. Pesan moralnya menekankan pemberdayaan ekonomi lokal, ramah lingkungan tanpa plastik, serta melestarikan kuliner tradisional tempo dulu. Pasar Wit-Witan bukan sekedar tempat jual beli, melainkan sebuah gerakan ekowisata yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kelestarian alam dan budaya.
Baik, terima kasih untuk Bapak atau Ibu serta teman-teman yang saya hormati. Terima kasih atas kebersamaan dan antusiasmenya selama mengikuti tur kuliner dan budaya Pasar Wit-Witan hari ini. Semoga pengalaman mencicipi kuliner khas serta pengenalan suasana pasar tradisional Banyuwangi ini menjadi kenangan yang menyenangkan. Apabila selama saya pemandu terdapat tutur kata yang kurang berkenan, informasi yang kurang jelas, maupun pelayanan yang belum maksimal, saya dan tim tur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk berjumpa lagi, saya berharap Bapak atau Ibu serta teman-teman dapat kembali lagi ke Banyuwangi dan tentu saja berkunjung kembali ke Pasar Wit-Witan untuk menikmati suasana dan kuliner khas lainnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam perjalanan wisata yang berbeda dan lebih seru. Demikian tur kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Ke Banyuwangi menikmati sajian kuliner khas Banyu tradisional penuh kenangan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.